Assalamualaikum, halo semua, jumpa lagi sama aku di YouTube Sarang Pawon 21. Seperti yang ada di video, hari ini kita mau bikin es pisang hijau khas Makassar. Kali ini kita mau bikin versi yang premium, kulitnya kenyal tapi lembut, dan rahasia bubur sumsum yang gak gampang encer. Dipadukan dengan sirup merah, DHT, rasa pisang Ambon khas Makassar, creamer kental manis, dan sedikit es batu. Cocok banget buat ide jualan atau sekedar camilan di rumah bareng keluarga. Yuk, nggak usah lama-lama, langsung aja kita tonton videonya sampai selesai. Bahan utamanya ada pisang raja, aku pakai 10 buah. Untuk bahan bubur sumsumnya, aku pakai tepung beras 150 gram, gula pasir 80 gram, garam 1,5 sendok teh, santan instan kental 200 ml, airnya 1300 ml, dan daun pandan 2 lembar. Kemudian untuk bahan kulit pisang hijau, aku pakai tepung beras 150 gram, tepung terigu 150 gram, tepung tapioka 60 gram, gula pasirnya 90 gram, garamnya 1 sendok teh munjung, santan instan kentalnya 200 ml. Kemudian aku pakai larutan daun pandan 600 ml. Lalu ada perisa pandan dan pewarna hijau pandan, ini nanti aku pakai secukupnya aja. Untuk sirup merahnya aku pakai merek DHT, rasa pisang Ambon. Lalu creamer kental manisnya bebas, teman-teman mau pakai merek apa aja boleh. Selanjutnya kita akan buat larutan air pandannya. Ini aku pakai 10 lembar daun pandan. Ini udah aku cuci bersih. Kita potong-potong terlebih dahulu, lalu kita masukkan ke jar blendernya. Lalu kita tambahkan 650 ml air. Kita gunakan lebih sedikit karena akan ada penyusutan saat proses dan ampasnya dibuang. Oh ya teman-teman, ini aku ada tips untuk mencegah rasa pahit. Jangan memblender terlalu lama, cukup sampai hancur saja, karena jika terlalu lama terkadang ada rasa getir dari serat daun yang ikut larut. Jadi kita blender sebentar saja. Lalu kita siapkan mangkok, kemudian kita saring air larutan pandannya. Untuk menghasilkan warna hijau yang neon dan stabil, teman-teman bisa tambahkan 1-2 lembar daun suji jika ada, karena daun suji bisa memberi warna hijau yang kuat, sedangkan daun pandan ini hanya memberi aroma. Tapi kalau tidak ada daun suji tidak apa-apa, nanti teman-teman bisa menambahkan perisa pandan dan pewarna hijau pandan secukupnya. Sambil ditekan-tekan kita peras ampasnya supaya sari dan aromanya keluar. Kalau udah, kita sisihkan dulu larutan daun pandannya. Lanjut, ini aku udah nyiapin air kukusan yang sudah mendidih. Kita masukkan pisangnya. Ini pisangnya udah aku cuci sebelumnya. Kemudian kita kukus kurang lebih 10-15 menit. Nah, ini setelah 15 menit pisangnya udah matang. Ini kita bisa matikan kompor dan sisihkan dulu, tunggu sampai dingin. Nah, kalau udah dingin langsung aja kita kupas semua pisangnya, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita mau buat adonan bubur sumsumnya. Ini aku masukkan tepung beras 150 gram, gula pasir 80 gram, garam 1,5 sendok teh, kemudian santan instan kental 200 ml. Aku pakai kemasan yang 65 ml, aku pakai 3 bungkus. Dari 3 bungkus itu kita tambahkan air 5 ml supaya sampai 200 ml. Lalu tambahkan air secara bertahap 1300 ml. Kemudian sambil diaduk. Tujuan ditambahkannya air secara bertahap supaya untuk menghindari penggumpalan, juga untuk mengontrol tekstur dan konsistensi adonannya. Kemudian kita saring adonan bubur sumsumnya. Tujuannya supaya tidak ada bahan yang bergerindil atau kemungkinan kotoran yang masuk ke dalam adonan. Kalau udah, kita pindahkan wajahnya ke atas kompor. Kita nyalakan kompor, kita masak bubur sumsumnya dengan api sedang. Masak sambil diaduk terus supaya santannya tidak pecah. Kalau adonannya sudah hangat, kita masukkan daun pandan yang sudah kita ikat. Terus diaduk sampai adonan bubur sumsumnya mengental dan meletup-letup. Nah, ini adonannya sudah mengental, sudah meletup-letup. Kita tunggu sampai tanak sebentar saja sambil diaduk seperti ini. Untuk konsistensi kekentalannya kita nggak usah kental-kental banget, karena nanti kalau udah dingin buburnya ini akan mengental. Cukup seperti ini aja, lalu kita matikan kompor, kemudian kita sisihkan dulu buburnya. Lanjut kita mau bikin adonan kulit pisang hijaunya. Kita masukkan tepung beras 150 gram, kemudian tepung terigu 150 gram, tepung tapioka 60 gram, kemudian garam 1 sendok teh munjung, lalu santan instan kental 200 ml,
Gula pasirnya 90 gram. Lalu kita aduk terlebih dahulu. Lanjut kita tambahkan larutan air pandan yang sudah kita buat sebelumnya. Ini kita tambahkannya secara bertahap. Kemudian aduk terlebih dahulu, lalu kita tambahkan lagi air pandannya. Kita aduk lagi sampai semua bahannya benar-benar larut. Nah, karena tadi larutan air pandannya tidak menggunakan daun suji, jadi warnanya kurang stabil, kurang hijau. Nah, ini kita mau tambahkan perisap pandan secukupnya dan pewarna hijau pandan secukupnya. Nah, kalau udah tinggal kita aduk secara merata. Kurang lebih warna hijaunya nanti seperti ini. Disesuaikan aja dengan selera teman-teman. Kalau menurut teman-teman ini terlalu hijau, nanti bisa dikurangi aja untuk pewarna dan perisanya. Nah, ini aku udah siapin loyang yang udah diolesi minyak goreng secukupnya. Ini kita saring dulu adonan kulit pisang hijaunya supaya nanti tidak ada bagian-bagian atau bahan-bahan yang bergerindil, supaya nanti hasil kulit pisang hijaunya juga mulus. Nah, ini kita tekan-tekan juga sisa bahan yang masih menempel di saringan supaya nanti tuntas semuanya. Kalau udah, kita lanjut untuk proses mengukus bahan kulit pisang hijaunya. Nah, ini aku udah nyiapin kukusan yang hampir mendidih. Kita masukkan adonan kulit pisang hijaunya, kita tutup pancinya, dan kita kukus kurang lebih 35 menit sampai adonannya benar-benar tidak ada yang menempel lagi di bagian tusuk lidinya. Nah, ini kita tes, sudah tidak ada adonan yang menempel di tusuk lidinya. Kita matikan kompor dan kita sisihkan. Ini adonannya udah agak dingin, kita oleni sampai kalis. Kalau masih panas jangan dioleni dulu ya, karena masih panas banget. Nah, ini aku udah siapin plastik yang agak tebel. Aku pakai plastik beras yang plastik es itu, ukuran kurang lebih 5 kilo kalau nggak salah. Kita potong bagian pinggir-pinggirnya, lalu kita lebarkan seperti ini. Kemudian kita olesi minyak goreng secukupnya aja, supaya adonannya tidak menempel di plastiknya. Nah, ini kita ambil secukupnya adonan. Kalau teman-teman mau buat jualan, adonan tadi itu yang udah kalis itu nanti bisa ditimbang. Kemudian dibagi dengan banyak jumlahnya pisang, atau bisa disesuaikan aja dengan besar kecilnya pisang. Nah, seperti yang ada di video, kita gilas adonan kulit pisang menggunakan rolling pin, atau teman-teman bisa pakai gelas yang panjang. Kita gilas dari arah kanan dan kiri, kemudian dari atas dan bawah sampai benar-benar ketebalannya merata. Kalau sekiranya ketebalannya udah merata, kita buka tutup plastiknya. Kemudian kita potong bagian ujung yang kurang rapi seperti ini. Lalu kita taruh pisang yang udah kita kukus di atas adonan kulitnya. Kita gulung seperti ini menggunakan plastik sambil kita tekan-tekan bagian ujungnya. Nah, sambil ditekan-tekan bentuknya kurang lebih nanti jadinya seperti ini. Ini kita buka, kemudian kita potong bagian ujungnya yang kurang rapi. Jangan lupa ya, sesekali sarung tangan teman-teman itu dikasih minyak supaya nanti tidak lengket di adonan. Ini kita sambil ditekan-tekan aja. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ulangi langkah ini sampai selesai ya. Kalau udah, kita sisihkan dulu pisang hijaunya. Kita siapkan kukusan yang sudah mendidih. Kita masukkan pisang hijaunya. Ini sebelumnya udah aku alasi dengan plastik atau bisa pakai daun pisang kalau ada. Nah, ini kita kukus pisangnya kurang lebih 10-15 menit sampai benar-benar matang. Nah, ini aku ada tips, kita ganjal pancinya menggunakan tusuk lidi seperti ini. Tujuannya supaya nanti kulit pisang hijaunya ini tidak meletus dan hasil kulit pisangnya menjadi lebih kokoh dan tidak melempem. Nah, setelah 15 menit kita buka pancinya, hasilnya seperti ini, cantik sekali pisang hijaunya. Kita tunggu sampai dingin dulu baru nanti kita potong. Nah, kalau udah dingin, kita potong-potong pisang hijaunya sesuai dengan selera. Nah, ini hasil pisang hijaunya cantik sekali, tidak lembek, tetap kokoh dan tidak melempem. Nah, karena mau buat dimakan sendiri, jadi aku platingnya di mangkok. Ini aku tambahkan dulu es batu secukupnya, sesuai selera. Lalu aku masukkan 1 buah pisang hijau yang udah aku potong-potong sebelumnya. Kemudian tambahkan bubur sumsum 1-2 centong.
Lalu kita tambahkan sirup pisang Ambon DHT khas Makassar. Kalau teman-teman gak ada sirup pisang Ambon DHT, teman-teman bisa pakai sirup rasa pisang yang warna merah, merek apapun boleh, silakan. Lalu kita tambahkan creamer kental manis secukupnya. Ini juga bebas, teman-teman boleh pakai merek apapun. Tinggal kita kasih hiasan daun pandan di atasnya. Dan es pisang hijau ala Sarang Pawon 21 sudah siap dinikmati. Es pisang hijau khas Makassar ini rasanya enak banget, seger, manis, dan gurih. Juga ada aroma pandanya. Dan sensasi dinginnya es batu ini menambah nikmat rasa es pisang hijau khas Makassar ini. Yuk cobain resep ini di rumah. Atau bisa di-save dulu videonya, karena es pisang hijau ini juga jadi primadonanya takjil di bulan puasa loh. Bisa dijadikan untuk ide menu buka puasa keluarga, atau untuk ide jualan di bulan Ramadan. Nah, kalau untuk ide jualan, kurang lebih dikemasnya seperti ini. Bubur sumsumnya bisa dikemas di wadah plastik yang tebal. Kemudian pisang hijaunya ini nggak perlu kita potong-potong, atau boleh dipotong juga nggak apa-apa, sesuaikan dengan selera. Untuk sirup merah dan creamer kental manisnya, aku kemas dengan wadah tin wall ukuran 35 ml. Kemudian tinggal kita tutup, tinggal ditambahkan sendok, lalu boleh diberi stiker sesuai selera. Oh ya, tin wall kotaknya aku pakai merek clear ukuran 500 ml. Nah ini dia, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Oke, itu aja video dari aku hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Terima kasih yang sudah subscribe. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Sarang Pawon 21. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.